Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Miansi Valensa. Saya Femas Rikjanu Humsawa. Saya Dimas Auli Akbar. Kami akan mempraktekkan tentang hukum-hukum. Di sini saya akan menerangkan momen gaya atau torsi. Alat yang dibutuhkan yaitu palu, paku, dan penggaris. Cara mempraktekannya yaitu kemudian diputarkan. Kesimpulannya yaitu apabila misal digerakkan sesuai rotasi arah yang tidak berlawanan dengan porosnya, maka akan terjadi pergerakan sebaliknya. Jika misal diberi gaya dorong, tarik, tidak akan terjadi pergerakan dan sebaliknya. Maka momen gaya atau torsi ini nilai positif jika berlawanan bernilai negatif. Jadi momen gaya atau torsi yang membuat misal dapat berotasi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang keseimbangan benda tegar. Bahan yang pertama 2 gelas, terus lilin, jarum pentul, korek api, dan penggaris. Langkah pertama, kita cari titik tengah dari lilin. Lalu kita tusuk pakai jarum pentul. Dan kita taruh di antara 2 gelas tadi. Lalu kita bakar lilin. Kesimpulan dari keseimbangan benda tegar: apabila titik berat keseimbangan benda tidak mengalami pergeseran dan perputaran. Di sini saya akan mempraktekkan tentang gaya menggelinding. Saya memakai bola padat yang berwarna biru, yang berongga berwarna oranye, yang meluncur sampai lantai. Siapa teman tahu? Yang meluncur dahulu yang berwarna biru bola padat. Kesimpulannya, benda tidak akan meluncur apabila tidak ada gesekan antar benda. Di sini momen inersia yang sangatlah penting, berpengaruh sekali. Ini saya akan menjelaskan tentang partikel elastisitas. Bahan: penggaris, massa batu kecil dan massa batu besar, karet yang sudah dipotong, besi, dan pulpen, Buku, pulpen. Langkah pertama, kita ikat karet pada pulpen, pada ujung pulpen. Yang kedua, kita ikat besi pada ujung karet. Kita pasang batu kecil pada besi karet. Sebentar ya. 11. Nah, kita memakai massa yang kecil. kita pakai massa batu kecil, kita cantorkan. Lalu kita ukur panjang karet tersebut 12. Yang kedua, kita pakai massa batu yang besar dan panjang karet
20. Kesimpulan yang saya dapat bahwa karet bila diberi masa kecil maka pertambahan panjang karet juga kecil atau sedikit, dan apabila diberi panjang masa batu yang besar maka perpanjangan juga bertambah panjang. Berikut ini adalah praktikum titik berat. Alat dan bahannya yaitu bolpen, penggaris, dan kartus yang sudah berbentuk persegi. Cara mempraktekannya yaitu menggaris seperti ini. Lalu dipraktekkan. Kesimpulannya, apabila kita menopang di titik beratnya, benda itu akan seimbang. Di sini kami akan mempraktekkan tentang tekanan hidrostatis. Bahan-bahannya yaitu 2 botol air dan corong. Dan di sini ada botol yang berlubang vertikal dan horizontal. Pertama kita yang horizontal dulu. Masukkan air. Lalu plasternya kita buka. Lalu kasih air lagi yang vertikal. Kita buka. Ini buka ya. Kesimpulan, tekanan hidrostatis akan berbanding sama jika air semakin dalam akan semakin besar dan maupun sebaliknya. Di sini saya akan mempraktekkan tentang hukum Pascal. Alat dan bahan, jarum pentul, dan balon yang sudah diisi air. Langkah pertama, kita lubangi balon. Saat kita melubangi pada balon dengan jarum pentul, tidak ada air yang keluar, tapi setelah kita memberi tekanan pada balon tersebut, maka air ada yang keluar. Berikut ini saya akan menjelaskan tegangan permukaan. Alat dan bahannya yaitu wadah, air biasa, dan air deterjen, dan silet. Saya akan mempraktekannya. Dimasukkan ke air biasa dulu, kemudian dimasukkan ke air deterjen. Kesimpulannya yaitu apabila silat ini dimasukkan ke air biasa akan terapung, dan apabila silat ini dimasukkan ke air deterjen, silat ini akan tenggelam. Di sini saya akan mempraktekkan hukum kapilaritas. Bahan yang pertama pewarna, 2 gelas yang sudah diisi air, yang ketiga tisu, dan yang keempat kertas ABS, dan yang kelima pengaduk. Yang pertama kita masukkan pewarna pada gelas yang sudah diisi air. Yang kedua sama. Lalu kita aduk.
Lalu kita masukkan kertas HPS ke salah satu air. Dan tas tisu salah satu air yang satunya. Kesimpulannya, kertas HPS lebih lama menyerap air dibandingkan kertas tisu. Akan mempraktekkan tentang hukum Archimedes. Yang kita butuhkan yaitu es batu, air saja, setengah minyak, dan air dan seluruh minyak. Kita masukkan yang es batu ke yang air saja, dan yang kedua ke setengah air dan setengah minyak, dan yang ketiga ke minyak semua. Kita lihat kesimpulannya, yang ini mengambang dan yang ini tenggelam setengah dan yang satu semua tenggelam. Menjelaskan hukum Bernoulli. Alat dan bahan yaitu buku paket, kertas, dan sedotan. Saya akan mempraktekannya yaitu dengan meniup kertas ini dengan sedotan. Kesimpulannya, kertas ini akan menekan ke bawah karena udara yang ada di bawah kertas semakin kecil dan udara yang ada di atas semakin besar. Itulah yang dinamakan hukum Bernoulli. Ini saya akan memperjelaskan hukum air mancur. Alat dan bahannya yaitu 1 botol, 2 sedotan, isolasi, cutter, 2 wadah yang satu wadahnya berisi air dan satu wadahnya berisi kosong, dan tisu dan gelas. Cara memperlakukannya yaitu memasukkan pipet yang ada lubangnya ini. Pipet yang satu di dalamnya pendek, pipet yang satunya lagi di dalamnya panjang. Kemudian ditempelkan tisunya kepada sedotan ini. Dan yang satu laginya juga sama. Kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian dituangkan air dari sini. Dimasukkan.
pipet yang sini akan lebih memancur. Kesimpulannya, pembuatan pompa air tanpa listrik didasari oleh teori hidrolika. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara perpindahan kalor, yaitu ada 3. 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Konduksi ialah pemanasan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Konveksi, pergerakan molekul-molekul pada fluida atau rain. Radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Kita mempraktikkan tentang cara konduksi. Bahan-bahannya lilin, piring kecil, korek, dan sendok. Pertama-tama kita nyalakan lilinnya. Lalu panaskan besi aluminium, sendok aluminium ini. Lama-lama semakin panas seluruh besi ini. Kesimpulannya yaitu besi atau aluminium yaitu benda-benda yang menghantarkan panas dengan cepat melalui api. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara konveksi. Dengan bahan-bahannya ditambah dengan balon yang berisi air dan yang tidak berisi air. Pertama-tama kita hidupkan bara api. Pertama-tama kita memakai balon yang berisi air. Tidak ada respon apapun. Sekarang kita memakai balon yang tidak berisi air. Balonnya meletus. Kesimpulannya yaitu balon yang tidak ada airnya meletus itu, dan balon yang berisi air tidak meletus dikarenakan kalor pemanas akan merambat pada balon. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara radiasi dengan memakai telapak tangan dan bara api lilin. Kita hidupkan lilinnya dahulu. Pertama-tama kita memakai telapak tangan dengan jarak dekat dengan api lilin. Sekarang dengan telapak tangan agak menjauh dari api lilin. Yang saya rasakan pada sekarang kesimpulannya yaitu jika telapak tangan berdekatan dengan api lilin menyerap kalor dengan lebih cepat. Sebaliknya, dengan telapak tangan dengan agak menjauh dari lilin akan menyerap panas sangat agak lama. Di sini saya akan mempraktekkan tentang hukum viskositas. Bahan yang pertama minyak dan air yang sudah kita ukur dan sudah saya ukur, dan alatnya wadah yang sudah dipotong menjadi 2, botol yang sudah dipotong menjadi 2, dan pisau untuk memotong, dan botolnya bentuknya sudah dilubangi. Langkah pertama, kita masukkan minyak
masukkan minyak dan air yang sudah diukur sama di setengah wadah ini. Yang kedua, kita masukkan dengan bersamaan. Dan kita amati manakah yang akan lebih cepat habis. Dan ternyata airnya lebih habis duluan dibandingkan minyak cepat habis. Jadi kesimpulannya, air lebih mencair daripada minyak, atau minyak lebih kental daripada air. Praktekkan tentang gaya angkat pesawat. Bahan-bahannya 1 kertas, buku paket, dan buku tulis. Pertama-tama kita meniup dengan dari bawah. Sekarang kita dari atas. Kesimpulannya yaitu apabila kertas ditiup dari bawah ke atas, kertas akan naik atau melayang. Sebaliknya, jika kertas dari atas ke bawah, kertas akan tertekan ke bawah.